Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil hari ini berkaitan dengan perikop sebelumnya yang menceritakan bagaimana besarnya kasih Allah kepada manusia. Bagaimana Allah sungguh mengasihi kita, mencintai kita, dan ingin kita hidup sukacita bahagia. Tetapi bagaimana tanggapan dunia ketika mereka melihat Allah yang begitu mengasihi kita? Bagaimana Allah mengajarkan cintanya? Tanggapan dunia bukan menyenangkan, tetapi tanggapan dunia penuh dengan kebencian. Mereka benci dengan apa yang Yesus ajarkan. Kemudian karena hal itu, maka Yesus dan murid-muridnya mengalami pertentangan. Nah, di dalam Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa para murid bukan dari dunia, melainkan dipilih dari dunia. Dan murid-muridnya tahu mengenai hal ini bahwa memang sebagai murid Kristus, dia juga mengalami hal yang sama. Tapi Yesus sekali lagi mengingatkan bahwa para murid termasuk kita semua, bukan dari dunia, melainkan dipilih dari dunia. Apa yang mau dikatakan di sini? Bahwa Yesus tidak ingin kita sama dengan dunia, yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Contohnya menjadi yang terbaik, menjadi yang terhebat, ya, segala sesuatu bergemilangan dengan harta, dengan kekayaan, dengan kepopuleran. Nah, itu dunia. Dan Yesus mau kita tidak sama dengan dunia. Maka Yesus mengatakan bahwa mereka tidak mengenal Dia yang mengutus aku. Yang Yesus maksudkan adalah bangsa Yahudi menolak Yesus dengan ajaran-ajaran kasih-Nya. Karena berbeda dengan keadaan pada waktu itu. Bangsa Yahudi menolak Yesus dan tidak mengenal Allah, Bapaknya yang mengutus Yesus untuk menyelamatkan dunia. Mereka tidak mengenal itu. Maka ketika mereka menolak Yesus yang adalah terang, karena mereka lebih memilih hidup di dalam dosa. Mereka lebih memilih kegelapan daripada terang. Nah, ini yang membedakan para murid dengan orang banyak pada waktu itu. Makanya Yesus ditolak. Maka kita melihat di dalam Yohanes 3 ayat 19 sampai 21. Yohanes 3 19 sampai 21. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia,
Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Yesus di sini mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kasih, memberikan perhatian kepada sesama, memberikan cintanya. Yesus memberikan cintanya kepada kita semua dan mengajarkan kita untuk mencintai, untuk saling mencintai. Tetapi tidak ada jaminan jika kita mencintai, kita pun akan dicintai. Tidak ada jaminan mengenai hal itu. Cinta bisa dibalas dengan kebencian, cacian, hinaan karena iri hati, merasa lebih hebat, lebih pandai, lebih mengerti, saya lebih dulu mengetahui hal ini, dan seterusnya. Jadi tanggapannya atau balasannya belum tentu kita mendapatkan cinta juga. Yang ada adalah kebencian, cacian, dan hinaan-hinaan. Maka tetapi Yesus tetap ingin kita mencintai dalam segala kondisi apapun. Ketika kita mendapat perlakuan yang tidak mengenakan bagi kita, Yesus ingin kita tetap mencintai. Maka kita bisa lihat di Matius 5 ayat 46. Di situ apa yang dikatakan? Matius 5 ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, apa lebihnya ketika kita bisa memberikan kasih kita kepada orang yang juga mengasihi kita? Pemungut cukai juga bisa melakukan itu. Apa lebihnya kita sebagai murid Kristus? Maka Yesus mau kita juga bisa mencintai orang yang, ya katakanlah yang membenci kita. Orang yang tidak menginginkan kita. Orang yang mungkin membuat hidup kita menjadi tidak nyaman, kita berselisih dengan orang, berbeda pendapat. Yesus ingin kita semua tetap mengasihi mereka. Maka kita juga melihat bahwa dunia lebih mencari pembenaran daripada kebenaran. Pembenaran itu adalah sesuatu hal yang menurut saya benar, ya, bukan suatu kebenaran, pembenaran. Nah, saya mau mengutip satu cerita dari Anthony de Mello, tulisannya, cerita-cerita pendek dalam buku Burung Berkicau. Diceritakan di situ bahwa ada satu romo, satu pastor itu dia merasa terganggu dengan anak-anak yang berisik. Ya. Dia mengganggu waktu saat dia berdoa. Nah, anak-anak itu kemudian diberitahu oleh pastor ini bahwa kamu pergi ke sungai sana. Kamu lihat di situ ada raksasa yang sedang menyemburkan api dari hidungnya. Kamu pergi ke sana, kamu bisa melihat itu. Dia katakan itu supaya anak itu pergi. Dan memang betul anak-anak itu pergi. Tapi yang terjadi adalah bukan hanya anak-anak itu yang pergi, tetapi penduduk satu desa juga pergi melihat itu. Kemudian si pastor ini, dia juga ikut dalam rombongan itu. Sambil dia berpikir begini, memang betul aku yang membuat cerita ini. Tetapi siapa tahu. Gitu kan? Nah, ini mau menggambarkan bahwa segala sesuatu yang tidak benar, tetapi ketika dilakukan dengan begitu masif, ya, banyak orang yang melakukannya, akhirnya menjadi pembenaran. Orang banyak itu ketika ada sesuatu hal, orang banyak melakukan hal yang sama, itu bisa menjadi pembenaran. Nah, seperti mungkin kita melihat contoh ketika Yesus masuk ke dalam Yerusalem, dia dielulukan ketika dia naik keledai. Hosana, Hosana Raja. Tapi tidak lama kemudian, bagaimana orang banyak itu bersikap kepada Yesus? Mereka menghujat, mereka minta disalibkan. Begitu cepat mereka berubah. Mungkin mereka nggak ngerti gitu apa, tapi mereka ikut-ikutan. Mungkin juga kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan bersama-sama akan dianggap sebagai suatu pembenaran. Itu sangat mungkin terjadi. Mungkin contohnya yang lebih sehari dalam keseharian kita ketika pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, ya kita lihat begitu banyak gitu ya. Mereka melanggar dengan berbondong-bondong melanggar, mereka nggak merasa salah. Padahal jelas itu salah. Nah, ini yang mau dikatakan bahwa dunia lebih mencari pembenaran daripada kebenaran. Tapi Yesus
Dia mengatakan sendiri bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah kebenaran itu sendiri dan Yesus adalah kebenaran sejati. Maka Yesus dibenci oleh dunia. Dan kita juga dibenci dunia karena kita sebagai pengikut Yesus yang cinta kebenaran. Maka bacaan Injil hari ini memuat pengajaran bahwa para murid Kristus yang mengikuti jejaknya juga harus siap menerima pertentangan atau penolakan dunia. Namun kita percaya bahwa pada akhirnya iman kita akan Kristus yang akan mengalahkan dunia. Maka kita bisa lihat di 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Inilah yang membuat kita berbeda dengan orang-orang dunia. Yesus ingin kita tetap teguh dengan iman kita. Dan bahwa iman akan Kristus ini akan membawa kita semua yang percaya kepadanya kepada kehidupan kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Janji Kristus. Maka supaya kita berbeda dan kita tetap teguh dalam iman kita, tetap melekat kepada Kristus sang pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar. Kalau dikatakan pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang setengah benar. Ada pokok anggur yang tidak benar. Yesuslah pokok anggur yang benar. Maka semakin iman kita bertumbuh, semakin kita mengenal Kristus, hal yang tidak menyenangkan, penganiayaan, apapun yang kita alami, yang tidak enak yang kita alami, kita bisa menerimanya. Dan itu akan semakin kita kuat melekat kepada Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala apa yang telah Dia lakukan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk sapaan-Mu hari ini, Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk terus setia, untuk terus taat kepadamu. Jangan mengikuti dunia. Tapi kami tahu Tuhan, kami semakin yakin bahwa Engkau adalah kebenaran itu sendiri, kebenaran yang sejati. Terima kasih Tuhan, Engkau membuat kami semakin mampu untuk melihat hal-hal yang baik yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bersama Roh-Mu hidup sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.